Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan menjelaskan mengenai counseling behavior. Counseling behavior sendiri itu counseling yang berfokus pada perubahan perilaku. Counseling behavior memiliki pengertian counseling yang berfokus pada perubahan perilaku melalui prinsip belajar, bertujuan menghilangkan perilaku maladaptif dan menggantinya dengan perilaku positif. Counseling behavior sendiri itu jadi memiliki tujuan untuk memperoleh perilaku yang diharapkan, mengeliminasi perilaku yang maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan dan belajar berperilaku yang lebih efektif. Counseling behavior ini juga memiliki teori-teori yang mendasarinya, yaitu yang pertama ada conditioning klasik dari Pavlov, yaitu belajar melalui asosiasi stimulus dan respon. Yang kedua ada conditioning operant dari Skinner, yaitu perilaku dikendalikan oleh reward dan punishment. Yang ketiga ada modeling dari Bandura, yaitu meniru perilaku yang dapat diamati. Counseling behavior ini juga memiliki poin-poin yang fokus pada perilaku yang tampak dan dapat diukur. Yang pertama, ada perilaku bermasalah disebabkan oleh pola belajar yang salah. Yang kedua, ada perubahan perilaku dapat dicapai melalui teknik pembelajaran. Yang ketiga, ada konseling bersifat aktif dan terstruktur. Dan yang terakhir, konselor berperan sebagai fasilitator perubahan, mirip dengan seorang pelatih. Dalam kegiatan konseling ini sendiri, konselor itu memegang peranan aktif dan langsung. Hal ini bertujuan agar konselor dapat menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan masalah-masalah dari konseli, sehingga diharapkan kepada perubahan perilaku yang baru dan lebih baik. Sistem dan prosedur konseling behavior amat terdefinisikan. Demikian pula peranan yang jelas konselor dan konseli. Counseling behavior ini memiliki beberapa teknik konseling. Yang pertama itu ada desensitasi sistematik, yaitu mengurangi kecemasan dengan menggantinya dengan respon yang lebih rileks. Yang kedua itu ada terapi impulsif, yaitu membantu klien menghadapi ketakutan dengan cara membayangkan secara intens. Yang ketiga itu ada latihan asertif, yaitu melatih individu untuk menyatakan pendapat dan keinginannya dengan lebih percaya diri. Dan yang keempat ada kontrak perilaku, yaitu kesepakatan antara konselor dan klien mengenai perubahan perilaku yang diharapkan. Selanjutnya, counseling behavior itu memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama itu ada tahapan identifikasi masalah, yaitu tahapan di mana konselor memahami permasalahan klien melalui observasi dan wawancara. Tahapan yang kedua yaitu ada diagnosis. Konselor menentukan faktor penyebab perilaku bermasalah. Yang ketiga itu ada prognosis, yaitu menetapkan tujuan perubahan perilaku. Yang keempat ada terapi atau intervensi, yaitu menggunakan teknik tertentu untuk mengubah perilaku dari konseli. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan tindak lanjut, yaitu memantau keberlanjutan perubahan perilaku. Nah, selanjutnya itu tidak semua masalah-masalah dapat cocok untuk ditangani menggunakan counseling behavior. Ada beberapa masalah-masalah yang cocok untuk counseling behavior, yaitu yang pertama ada motivasi belajar rendah, yang kedua ada kecemasan berlebihan, yang ketiga itu ada perilaku agresif atau mengganggu, dan yang keempat ada kebiasaan buruk seperti sering terlambat, malas belajar, menunda-nunda pekerjaan, dan sebagainya. Kesulitan dalam keterampilan sosial seperti kurang percaya diri atau sulit bergaul. Dan pendekatan ini sangat cocok untuk menangani konseli yang memiliki masalah perilaku yang dapat diubah
dengan strategi pembelajaran yang sistematis. Jadi pendekatan ini tuh cocok untuk masalah-masalah konseling yang masih bisa diubah dengan pembelajaran yang sistematis. Mungkin selanjutnya kita dapat menyaksikan video konseling yang menggunakan teknik konseling behavior. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Iya. Oh, Leo ya? Iya, Ibu. Ayo silakan masuk. Leo bisa duduk senyamannya ya. Sini ya, Ibu. Iya. Oke. Leo udah nyaman duduknya? Sudah, Ibu. Oke, jadi Leo kesini tadi naik apa? Tadi kesini naik Grab, Ibu. Kesininya tadi susah nggak nemuin lokasinya? Enggak sih, Bu. Soalnya tempatnya juga sesuai sama di mapnya. Oke, jadi sebelum kesini kira-kira tadi Leo abis ada kegiatan apa? Tadi habis kuliah sih, Bu. Habis kelas. Tapi langsung ke sini. Oke, jadi habis kelas ya langsung ke sini. Oke, jadi Leo datang ke sini mau cerita-cerita ke saya. Iya, Ibu. Mau cerita ke Ibu. Oke, sebelumnya Leo sendiri udah tahu belum konseling itu apa? Belum tahu. Jadi saya izin menjelaskan ya. Jadi konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada konseli yang sedang mengalami permasalahan. Nah, bantuan itu tadi diberikan oleh konselor. Jadi Leo sendiri saya harapkan bisa bercerita atau mengungkapkan apapun yang Leo rasakan kepada saya. Saya akan berusaha untuk membantu Leo menemukan solusinya. Leo paham? Iya, Ibu. Paham. Oke, sebelum kita mulai konseling, izin saya menyampaikan asas konseling ya. Iya, Ibu. Silakan. Jadi di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan, yaitu yang mana semua cerita Leo ataupun apapun yang Leo sampaikan kepada saya itu tidak akan disebarluaskan. Cerita Leo hanya berhenti di saya saja. Jadi Leo tidak perlu takut dan ragu untuk cerita kepada saya. Dan selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu berarti Leo datang kepada saya dan secara sukarela tanpa paksaan siapapun. Leo datang ke sini secara sukarela, apa tahu ada paksaan dari orang lain? Iya, Ibu. Atas kemauan aku sendiri kok. Oke, bagus sekali Leo. Jadi saya sebelum mulai proses konseling, izinkan saya menyampaikan kontrak konseling ya. Jadi konseling kita ini akan berlangsung selama 25 menit. Tapi kalau misalkan Leo mau ada yang disampaikan lagi atau ceritanya masih belum tersampaikan semua, kita bisa menjadwalkan kembali sesi konseling kita berikutnya. Leo sepakat? Iya, Ibu. Sepakat. Oke, jadi gimana Leo? Apa yang lagi Leo rasain sih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini tuh aku lagi stres banget, Bu, sama tugas kuliah. Oh, jadi lagi stres gitu ya. Kalau boleh tahu gimana sih kok stres gitu? Apa yang Leo rasain, boleh diceritain? Jadi tuh, Bu, entah kenapa akhir-akhir ini tuh aku tuh kayak sering banget nunda-nunda tugas gitu. Terus juga padahal tuh sebenarnya aku tahu deadline-nya tuh mepet gitu, Bu. Tapi tuh aku tuh selalu kayak menunda-nunda gitu, dan akhirnya tugasnya jadi numpuk. Oke, jadi dari kamu merasa sulit gitu ya untuk mengerjakannya, yang akhirnya kamu menunda tugasnya dan ngerjainnya pas mepet deadline gitu. Iya, Ibu. Kadang juga aku tuh suka bilang ke diri aku sendiri kayak, alah nanti aja masih ada waktu. Tapi tuh akhirnya jadi malah panik sendiri gitu, Bu, karena tugasnya mepet deadline. Kalau boleh tahu, Leo ini dari kapan sih suka menunda-nunda kayak ini? Semenjak semester 4 ini sih, Bu, aku tuh sering nunda-nunda tugas gitu, karena tugasnya tuh karena saya tuh ngerasa pusing gitu, Bu, karena tugasnya banyak, dan akhirnya membuat aku jadi keteteran gitu, Bu, karena deadline-nya mepet. Terus juga ini tuh kayak ngebuat aku jadi benar-benar kesusahan gitu, Bu, karena ngerjainnya kan mepet gitu, Bu ya. Nah, jadinya mengganggu waktu tidur aku gitu. Aku ngerjain sampai subuh gitu. Terus jadinya kan bisa kuliah ya, Bu, besoknya. Nah, jadinya
pas lagi kuliah tuh jadi kayak ngerasa ngantuk gitu, kayak nggak semangat. Oke, jadi saya paham. Jadi kamu pusing gitu ya ngelihat tugas kamu yang numpuk tadi, yang akhirnya kamu tunda-tunda dan dikerjain pas mepet deadline, yang mana kamu ngerjainnya sampai subuh gitu ya. Terus kamu kecapean dan pas mau kuliah besoknya jadi ngerasa kurang semangat gitu. Iya ibu, jadi karena aku tuh ngerasa tugas ini tuh datangnya tuh kayak bareng-bareng gitu bu, dan juga deadline-nya tuh kayak seminggu gitu. Jadi aku tuh bingung bu mau ngerjainnya dari mana, dan akhirnya aku malas ngerjain dan akhirnya numpuk lagi bu tugasnya ini. Oke, dengan kamu nunda-nunda tadi ada nggak sih dampak yang kamu rasain? Ada ibu, aku tuh kayak jadi ngerasa eh, tertekan gitu, terus stres, terus juga kurang tidur kan bu karena ngerjain ini tadi. Dan aku juga selalu ngerasa capek gitu bu karena kurang istirahat, kadang juga ngerasa pusing. Terus juga aku tuh kayak ngerasa badan aku tuh kayak nggak fit gitu bu karena kurang istirahat tadi ini. Oke, jadi Leo ngerasa stres gitu ya, tertekan, terus karena sering begadang tadi, Leo jadi merasa kurang fit gitu lah ya. Iya ibu, aku tuh takut gitu kalau lama-lama tuh kebiasaan aku ini eh, kebiasaan aku yang nggak baik ini ngeganggu aku, mengganggu kesehatan gitu bu. Oke, jadi dari Leo sendiri nih, selain ngampus dan jadwal kelas gitu ya, ada nggak sih kegiatan lain di luar itu? Ada ibu, aku tuh itu kegiatan organisasi di kampus gitu. Oke, jadi ikut organisasi. Nah, Leo sendiri di organisasi itu aktif nggak? Lumayan aktif sih bu karena emang eh, selalu ada kegiatan gitu setiap minggunya. Oke, jadi karena setiap minggunya ada kegiatan gitu ya. Dari Leo sendiri ngerasa itu tuh ngeganggu nggak waktu Leo untuk ngerjain tugas? Mengganggu sih bu karena kan emang setelah kegiatan kan capek ya. Nah jadinya kayak pas pulang kegiatan tuh kalau mau ngerjain tuh jadinya kayak males gitu bu, butuh aku tuh kayak selalu butuh waktu istirahat kan bu sebentar, tapi itu selalu kayak terus gitu bu, jadinya nunda tugas lagi. Jadi karena kamu pulang organisasi tadi capek, jadi istirahat sebentar malah keterusan. Tapi dari Leo sendiri ngerasa sebenarnya ada nggak sih waktu untuk ngerjain tugasnya itu? Ada sih bu sebenarnya, tapi karena aku udah capek ini kan, nah jadinya aku tuh kayak butuh waktu istirahat gitu loh bu. Oke, jadi sebenarnya ada waktunya, tapi karena kamu capek tadi, kamu istirahat sebentar, jadi tugasnya nggak dikerjain dan berujung kamu kerjanya di mepet-mepet deadline gitu ya. Iya ibu benar. Sebelumnya tuh kamu tahu nggak sih kalau misalkan kebiasaan kamu ini tuh bisa kita rubah? Nggak tahu ibu, bisa ya bu dirubah? Bisa, jadi kita bisa rubah nih perilaku kamu yang suka nunda tadi dengan kita berlatih nih. Dari kamu mau? Iya ibu, mau banget. Oke, kalau begitu sebelumnya kita pahami dulu pola perilaku kamu dengan model ABC. Yaitu yang pertama itu apa yang terjadi sebelum kamu menunda tadi. Terus yang B itu perilaku apa yang kamu lakukan. Terus yang C itu akibat dari perilaku menunda kamu tadi. Coba sekarang kamu kasih contoh deh, apa sih yang akhir-akhir ini bisa mengganggu kamu itu? Tugas yang datangnya barengan gitu sih bu, terus jadi kan numpuk gitu ya. Nah sebenarnya tuh juga tahu bu kalau tugas ini tuh deadline-nya cuma seminggu, tapi tuh setiap aku mau mulai tuh kayak ngerasa itu berat gitu bu, pusing. Terus juga setiap aku mau ngerjain nih, mau buka HP, bukannya aku ngerjain malah aku kayak sekali sebentar nih ya, tapi malah kelabasan dan akhirnya tugas itu jadi numpuk dan aku ngerjainnya sehari atau semalam sebelum deadline. Oke, baik. Kalau begitu berarti yang A tadi, perilaku kamu itu saat kamu melihat tugas, kamu ngerasa berat atau ngerasa pusing gitu karena ngeliat tugas kamu yang banyak. Nah, terus yang B tadi, perilaku kamu itu jadi kamu menunda ke pekerjaan kamu tadi. Yang berujung, yang C-nya, akibat dari kamu menunda tadi,
tugas yang kamu kerjakan tadi itu selalu mepet deadline gitu kan, selesainya yang mana jadi kurang maksimal, terus kamu jadi kecapean, besoknya jadi kurang semangat buat kuliah gitu. Ya ibu, benar. Dan kejadian itu terjadi terus menerus gitu ibu. Oke, baik. Sekarang mungkin kita bisa ubah respon kamu di bagian B ya, yaitu behavior dengan pengkondisian asertif. Oke, jadi Leo, sekarang saya akan bantu kamu untuk latihan kecil nih. Kita akan melatih otak dan tubuh kamu untuk merespon tugas tersebut, yang mana lebih adaptif dan tegas. Kita mulai dari latihan imajinasi, boleh? Boleh ibu. Sekarang mungkin kamu bisa pejamkan mata kamu, terus tarik nafas secara perlahan, lalu hembuskan. Sekarang bayangin kamu pulang dari kampus, pulang ke rumah sore hari, dan di saat itu kamu tahu kalau kamu ada tugas. Kamu masuk ke kamar kamu menaruh tas kamu dan duduk di meja belajar kamu. Yang biasanya kalau pulang kampus kamu main HP terus tiduran, tapi hari itu kamu duduk di meja belajar kamu, dan sebelum kamu memulai itu kamu berkata kalau aku tuh gak akan nunda lagi, aku bisa mulai sekarang, aku gak akan nunggu mood aku datang, tapi aku yang akan ngebuat mood itu datang sendiri dengan aku mengerjakan tugas. Terus kamu buka tuh laptop kamu ya, kamu mulai mengerjakan tugas kamu. Mungkin gak langsung selesai sekarang, tapi bisa kamu mulai dari paragraf pertama atau kedua. Dengan begitu kamu mungkin bisa berkata lagi, bagus, aku sudah bisa mulai hari ini adalah awal yang bagus untuk melawan rasa malasku. Kamu bisa tarik lagi nafas kamu perlahan, hembuskan. Kamu bisa buka mata kamu. Rasanya tenang ibu. Bahkan sekarang aku lagi ngebayangin kalau aku tuh udah mulai ngerjain tugas. Oke, sekarang mungkin kita bisa latih kalimat asertif kamu ya. Boleh diucapkan secara jelas dan tegas. Kamu bisa mengikuti saya, nanti saya berikan contohnya. Aku bisa mulai sekarang. Aku bisa mulai sekarang. Aku akan bertindak sekarang, bukan nanti. Aku akan bertindak sekarang, bukan nanti. Tugas ini adalah tanggung jawab aku, Tugas ini adalah tanggung jawab aku, dan aku siap mengerjakannya. dan aku siap mengerjakannya. Oke, bagus sekali. Sekarang kamu bisa mungkin tambahin postur kamu yang lebih tegak sambil duduk gitu. Terus kamu bisa berbicara dengan diri kamu sendiri gitu di depan cermin atau bagaimana begitu. Aku bisa mulai sekarang. Aku bertindak sekarang, bukan nanti. Oke, bagus banget Leo. Nah, ini yang kita namakan latihan pengkondisian asertif atau pengkondisian baru. Kamu melatih tubuh dan pikiran kamu untuk membentuk kebiasaan baru. Kita juga bisa kombinasikan latihan ini tuh dengan teknik lainnya, yaitu pecah tugas menjadi bagian kecil. Contohnya nih, misal di hari pertama kamu mengerjakan bab 1 dulu, terus di hari besoknya kamu bisa mulai mengerjakan bab 2 dan seterusnya gitu. Wah, iya juga ya Bu. Ini bisa membantu aku untuk menyelesaikan tugas yang selama ini tuh aku pikir harus selesai saat ini juga gitu Bu. Nah, itu yang membuat kamu merasa terbebani karena kamu mengira semua tugas itu harus diselesaikan dalam satu waktu. Padahal kita bisa saja menggunakan timer nih. Misalkan kamu mengerjakannya dulu selama 25 menit. Lalu kamu bisa istirahat sekitar 5 atau 10 menit dan bisa melanjutkannya lagi. Kamu bisa ngulangin itu tuh 2 atau sampai 3 kali sampai kerjaan kamu selesai gitu. Aku pernah dengar sih Bu teknik ini, tapi belum pernah nyobain serius gitu. Nah, kalau begitu kan kamu udah tahu nih bagaimana cara memulainya. Terakhir itu kamu bisa kasih hadiah ke diri kamu kalau misalkan kamu habis mengerjakan tugas. Misalkan kamu habis ngerjain tugas sekitar 1 atau 2 paragraf atau 1 halaman, kamu bisa istirahat dulu sejenak atau minum air putih dulu segala macam gitu. Oh iya Ibu, jadi aku tetap bisa istirahat ya Bu.
setelah ngerjain tugas. Jadi aku tetap bisa ngerjain tugas tanpa ada tekanan gitu ya Bu. Iya bener banget, jadi kamu bisa tetap enjoy ngerjain tugasnya. Habis ngerjain tugas sebentar kamu istirahat terus lanjut lagi gitu. Atau beri diri kamu dulu hadiah seperti minum es atau minuman kesukaan kamu. Nah itu yang dinamakan reinforcement positif gitu. Sekarang coba kamu pilih salah satu nih tugas yang akan kamu kerjain malam ini, ada nggak? Ada Ibu, tugas ini bikin makalah. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan membuat rencana kecilnya dulu nih. Oke, jadi kira-kira kamu bisa mulainya dari jam berapa tuh? Mungkin jam 7 ya Ibu, aku bisa mulai dari bikin kerangkanya dulu. Nah, itu udah bagus banget tuh semangat kamu. Jadi kita mungkin dari kamu bisa mengerjakan 25 menit dulu nanti atau 30 menit dulu gitu, terus nanti kamu bisa istirahat sejenak gitu, nanti dilanjutkan lagi gitu. Dan sebelum kamu mulai tuh mungkin kamu bisa ngasih kata-kata positif tuh ke diri kamu seperti aku bisa ngerjainnya sekarang dan aku nggak akan nundain lagi gitu. Siap Ibu, nanti aku mulai kasih aja ke diri aku sendiri. Mungkin bisa dengan minum es coklat gitu Ibu. Nah, bagus banget tuh. Jadi kamu juga bisa enjoy kan ngerjain tugasnya, bisa sambil minum es gitu. Nah, mungkin kamu juga bisa tuh mulai nulis di jurnal kamu apa yang kamu rasain setelah kamu selesai mengerjakan tugas kamu tadi gitu. Nah, jadi Leo, hari ini tuh kamu luar biasa banget gitu kan. Kamu udah mulai mau berubah gitu, merubah perilaku kamu tadi dengan memulai mengerjakan tugas. Mungkin kedepannya kamu masih merasa keberatan atau kesulitan gitu, tapi kan setidaknya kamu sudah tahu tipsnya gimana, jadi kamu bisa membangkitkan kembali semangat kamu dengan tips-tips tadi gitu. Iya Ibu, terima kasih banyak. Saya jadi ngerasa lebih siap dan lebih semangat. Dulu aku pikir tuh kayak aku tuh cuman pemalas, dan ternyata tuh ini tuh semua bisa diubah. Iya, jadi semua perilaku kamu yang tadi suka nunda-nunda tadi itu bisa kamu ubah. Nah, dengan semangat kamu nanti malam nih buat mengerjakan tugasnya itu sebagai langkah awal untuk kamu melawan rasa malas kamu gitu. Saya bangga ya dengan niat kamu nanti gitu. Makasih Ibu. Iya Ibu, aku juga ngerasa bangga kerja aku sendiri. Oke, karena kamu hari ini tuh udah mau semangat lagi untuk ngerjain tugas kamu dan gak akan udah lagi tugas kamu, mungkin sesi konseling kita itu bisa berakhir di hari ini. Atau kalau misalkan Leo masih mau cerita lagi atau mau menyampaikan lagi apa yang Leo rasakan, kita bisa menjadwalkan ulang sesi konseling kita di lain hari atau di minggu berikutnya. Gimana? Oke, jadi abis ini Leo mau kemana nih? Langsung pulang. Oke, jadi sama siapa pulangnya? Sendiri Ibu, naik Grab. Oh, naik Grab lagi gitu. Berarti gak ada mampir-mampir dulu gitu ya? Ada. Oke, jadi abis ini Leo mau langsung pulang aja gitu? Iya Ibu, langsung pulang. Leo pulangnya sama siapa nih kayaknya? Grab lagi Ibu. Berarti abis ini gak ada mampir-mampir, langsung pulang gitu ya? Kalau gitu makasih ya Bu, aku izin kami pulang. Berarti nunggu Grab dulu? Iya. Baiklah Bu, terima kasih.